Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bayanu ahwalis sahabah wa tabi'in was salafis salihin bi syiddatil khawf. Ruwiya anna Aba Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala li ta'ir laitani mithluk ya ta'ir walam ukhlaq bashara. Wa qala Abu Dharrin radhiyallahu anhu wadittu law anni syajarah tu'dadu wadittu law anni syajaratun tu'dadu. Wa kadzalika qala Talha wa qala Utsman radhiyallahu anhu wadittu anni idza muttu lam ub'ats. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wadittu anni kuntu nasyan mansiya. Wa ruwiya anna Umar radhiyallahu anhu kana yasqutu minal khawf idza sami'a ayatan minal Qur'an maghsyiyan alaih fa kana yu'adu ayyaman wa akhadha yawman tibnatan minal ardi faqala ya laitani kuntu hadhihi tibnah ya laitani lam aku syai'an madhkura ya laitani kuntu nasyan mansiya ya laitani lam talitni ummi. Wa kana fi wajhi Umar radhiyallahu anhu khattani aswadani minad dumu'. Wa qala radhiyallahu anhu man khafa Allah lam yashfi ghaizah wa man ittaqallah lam yasna' ma yurid walaula yaumul qiyamah lakana ghaira ma tarawun ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan tentang keadaan para sahabat, tabi'in, para salaf dan orang-orang saleh dalam keadaan bersangatan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam Ghazali membicarakan bagaimana takutnya para nabi-nabi kepada Allah seperti cerita Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya, kemudian beliau mengiringkan dengan penjelasan tentang takutnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang-orang yang mulia. Sahabat itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi, menyertai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Salam sejahtera atas hamba-hamba Allah yang mana mereka itu telah dipilih oleh Allah. Siapakah mereka hamba Allah yang telah dipilih Allah itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah orang yang semasa denganku. Sebaik-baik kalian, ujar Nabi, adalah orang yang hidup semasa dengan aku.
siapa yang semasa dengan Nabi, itulah yang dinamakan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama kita lebih menjelaskan lagi tentang pengertian sahabat ini. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Mereka menta'rifkan man jatama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan walau lam yarwi anhu syai'a. Sahabat itu artinya adalah orang yang berhimpun, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup Nabi, sekalipun sesaat. Inya pernah tak kumpul lawan Nabi walaupun sesaat, dan inya beriman dengan Nabi walaupun tidak meriwayatkan dari Nabi satu hadis pun. Sekalipun dia buta seperti Abdullah bin Ummi Maktum, sekalipun dia kecil belum mubayyiz, dan syaratnya dia mati dalam keadaan Islam. Nah, itulah yang dinamakan sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat menurut Ibnu Salah meninggalkan 114.000 orang sahabat. Itulah sahabat-sahabat Nabi sebanyak 114.000 orang. Nah, Nabi kita wafat meninggalkan sahabat demikian banyak. Dari 114.000 sahabat yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada di antaranya 10 sahabat yang dipilih oleh Nabi. Ini disebut sahabat utama. Jadi sahabat itu sekian ratus ribu, tetapi pemimpin sahabat itu ada 10 orang. Yang 10 orang ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga matinya. Nah, oleh para ulama kita diajarkan bahwa namun kita hafal ngaran 10 orang sahabat itu dan mencintai mereka, kita akan dapat syafaat mereka di hari kiamat. Siapa 10 sahabat yang merupakan tokoh dari sekian ribu sahabat tadi? Pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Umar ibnul Khattab. Yang ketiga, Utsman ibnu Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. 4 orang. 4 orang ini 2 mintuha Nabi, 2 minantu Nabi. Abu Bakar dan Umar itu mintuha Sidin, Utsman dan Ali menantu Nabi. Yang kelima, Talhah bin Ubaidillah. Yang keenam, Zubair ibnil Awwam. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan, Sa'id bin Zaid. Yang kedelapan, Sa'id bin Zaid. Yang kesembilan, Abdurrahman bin Auf. Yang ke-10, Abu Ubaidah ibnil Jarrah. 10 itu pemimpin sahabat. Masalah urutannya kada jadi soal, yang penting 10 itu kita hafal tahu. 10 sahabat itu.
Nah, kalau 10 sahabat ini dipotong lagi, timbul 4 pemimpin sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kemudian demikian halnya dengan keluarga Rasul. Rasulullah banyak mempunyai keluarga, merina, sepupu, kemenakan. Dari sekian banyak keluarga Nabi itu ada 4 keluarga sidin yang merupakan pilihan, bukan pilihan manusia, pilihan Allah. Dari sekian banyak keluarga Nabi, 4 merupakan keluarga pilihan. Yang pertama Sayyidatina Fatimah Zahra, yang kedua Imam Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Imamul Hasan, yang keempat Al Husain radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini nama-nama yang perlu ada diisi, nama-nama yang perlu ada mengisi hati kita. Nah, karena nama-nama ini adalah nama-nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila nama-nama itu ada di dalam hati kita, nama orang-orang yang dicintai Allah itu melekat di dalam hati kita, maka akan membawa kepada hati kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya kayak itu juga, mun kita hafalan ngaran-ngaran yang dimurkai Allah, hafalan ngaran-ngaran bintang olahraga, hafalan ngaran artis-artis nang agamanya kada Islam, mulai tahun 70 hafalnya ngaran-ngaran artis, ngaran-ngaran pemain olahraga, itulah yang melekat di dalam hatinya nama-nama orang yang dimurkai Allah, karena mereka bukan orang Islam. Nah, itu akan membawa kepada kejahatan, membawa kepada ketidakbaikan hati kita. Nah, demikian pula istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi menurut satu riwayat berjumlah 12 orang. 12. Dari 12 orang istri Nabi itu 3 yang pilihan, setinggalnya sama martabatnya. Yang pertama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ini istri Nabi yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa agungnya? Karena Allah mengirimkan salam lewat Jibril kepada Khadijah. Tentu ini orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Siti Khadijah, istri Nabi yang paling banyak berjasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengorbankan jiwanya, pikirannya, tenaganya, hartanya untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan Islam. Jadi patutlah ini merupakan perempuan istri Nabi yang paling mulia. Nah, kemudian yang nomor 2 Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Siti Aisyah ini menempati urutan yang kedua? Karena Siti Aisyah inilah yang paling banyak berjasa dengan umat Islam di antara istri-istri Nabi yang lain. Siti Aisyah ini menyampaikan 1210 hadis dari Nabi. Kayak apa kita tahu Nabi kita mandi junub? Dari Siti Aisyah. Kayak apa tahu Nabi kita mensucikan istinja, beristinja? Kayak apa Nabi kita guring? Kayak apa Nabi kita di rumah dengan keluarga? Tuh dari Aisyah.
Jadi Siti Aisyah ini menempati urutan yang kedua daripada istri-istri Nabi itu. Yang ketiga Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini adalah seorang perempuan yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul walaupun pahit. Zainab ini orang Quraisy, bangsawan, dan mempunyai kecantikan dan masih muda, mempunyai kekayaan. Zainab komplit sudah jadi bini-bini, mana bangsawan keturunan Quraisy, mempunyai kekayaan, mempunyai kecantikan, mempunyai akhlak yang baik. Zainab disuruh oleh Nabi kita, Zainab ini kawin dengan Zaid bin Harithah. Zaid ini seorang budak, nah ngarannya budak, kada punya apa-apa, budak yang telah dimerdekakan, budak, seorang budak yang berwarna hitam, orang negro. Nah, walaupun itu adalah sesuatu yang pahit daripada Zainab karena harus menerima lamaran ini, Nabi menyuruh bahwa Zainab kan mesti kawin dengan Zaid. Padahal ada seimbang itu. Dan Zainab pun menolak. Cuma karena ini Nabi yang memerintahkan, Nabi yang menyuruh, akhirnya Zainab menerima itu. Nah, ini sejarahnya perempuan yang bernama Zainab binti Jahshin ini. Kawin dengan Zaid, disuruh pulang cerai pulang lawan Zaid, hanyar dikawini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang nomor 3 keabdalan daripada istri-istri Nabi adalah Zainab binti Jahshin. Selainnya nang Hafsah, Saudah, Ummi Habibah, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, Ummu Salamah, nah, itu sama martabatnya. Nah, semuaan yang kita sebutkan tadi ngaran-ngarannya itu adalah termasuk dalam golongan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi itu ada nang jadi mintu hasidin, ada nang jadi minantu, ada nang jadi bini, sahabat. Nah, jadi sahabat ini orang yang paling baik di antara manusia-manusia, karena mereka semasa dengan Rasulullah, karena mereka semajlis sekedudukan bertemu dengan Rasulullah, mendengar ilmu langsung dari Rasulullah, jelas sudah keadaan jasmani dan rohani mereka itu paling baik, karena langsung menerima nur daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Mungkin kita menerima ilmu mungkin sampai 30 orang hanya sampai kepada Rasulullah. Ada sudah mungkin sampai 40 orang hanya sampai kepada Rasulullah. Kita berguru lawan si A berguru lawan B berguru lawan C berguru lawan D berguru lawan terus sampai berguru lawan Sayyidina Ali berguru lawan Rasulullah SAW. Berapa puluh tangganya hanya sampai ilmu ini kepada kita. Nah, sedangkan sahabat berguru langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kadang-kadang dibandingkan kemuliaan kita dengan kemuliaan sahabat ini. Kadang-kadang dibandingkan baik sahabat yang bini-bini, baik sahabat laki-laki, baik sahabat yang kakanakan, kadang-kadang dibandingkan karena mereka langsung dapat ilmu daripada sumbernya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau takutnya mereka kepada Allah melebihi kita, itu memang demikian. Kalau cintanya mereka kepada Allah melebihi daripada kita, memang demikian, karena keadaan mereka orang-orang yang langsung mendapat ilmu dari sumbernya. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
berkata kepada burung, uga sidin, aku berharap bisa seperti engkau. Aku berharap bisa seperti engkau. Hai burung, dan aku tidak diciptakan sebagai manusia. Makanya kawa kayak ikan tuh aku jadi burung aja, burungnya bahasa kitanya. Kenapa? Karena burung ini kada ada beban, burung kada ada taklif. Burung begitu mati habis perkara. Nah, jadi burungnya hidup nak kayak apa? Kayak apakah mati tutup bukunya, kada akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang sehebat Abu Bakar, yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, jikalau ditimbang iman seluruh manusia, tentu selain para imannya nabi-nabi, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, la rajaha iman Abu Bakar, niscaya menang imannya Abu Bakar Siddiq itu. Nah, iman seperti Abu Bakar ini tetap sidin merasa takut menghadapi tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mestinya kayak sidin itu kada perlu takut. Kenapa kada perlu takut? Pertama, beisi minantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minantu Rasulullah kayak apa? Mungkinlah minantu meletakkan di akhirat yang mintuha. Yang kedua, beisi anak Aisyah, istri yang paling dicintai Rasulullah setelah Khadijah. Berperang selalu umpat lawan Nabi. Mestinya kayak sidin itu kada perlu takut lagi. Tetapi karena beliau kenal dengan Allah, tahu betul dengan sifat-sifat Allah, tahu dengan fi'il Allah kayak apa, tetap takut. Tetap takut. Karena apa? Karena mungkin itu merupakan perdaya, makar atau jebakan-jebakan. Artinya apa? Ada syarat-syarat yang kada diberitahu. Abu Bakar dijamin ke surga, tapi ada syaratnya. Syaratnya kada tahu kalau sampaikan Nabi. Nah, barangkali ada syaratnya. Ya Nabi Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar matinya ke surga. Nabi kada mendahkan, tapi ada syaratnya ini kada ada. Nah, berusia ada syaratnya. Nah, itu yang membuat sidin takutan. Nah, jakanya Abu Bakar pasti ke surga tanpa syarat. Nah, itu nyaman itu. Ada ini kada, Nabi kita hanya mengatakan Abu Bakar fil jannah. Barangkali jadi sidin ada syarat-syarat yang kada disampaikan Nabi. Nah, jadi oleh karena itu sidin tetap takut menghadapi kematian itu. Tetap takut menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ibarat bahakungan hakun jadi burung tadi. Nah, hakun jadi burung. Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar ini sahabat Nabi juga. Aku ingin jikalau aku ini sebatang pohon yang dipotong. Nah, ibaratnya disuruh memilih itu, ikam mana jadi manusia kah, hakun jadi pohon kayu kah? Hakun jadi pohon kayu, isi ditabang orang, habis kisahnya. Ada lagi tanggung jawab di hadapan Allah. Demikian pula Talhah bin Ubaidillah tadi, nang urutan nomor 5, 10 sahabat nang dijamin Nabi ke surga. Talhah pun berkata, andai kata ada pilihan, lebih memilih jadi pohon daripada jadi manusia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku ingin bahwa aku jika meninggal dunia tidak dibangkitkan. Biar Utsman jangan kawat mbah mati ini kita habis, kalau sudah dibangkit lagi.
jakanya kawa aku ingin bahwa aku jika meninggal dunia tidaklah dibangkitkan. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang juga sekaligus menantu daripada Nabi kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku ingin bahwa aku ini orang yang dilupakan orang. Artinya apa? Aku ingin jadi sesuatu yang kada napa-napa. Jadi manusia kada, jadi napa kada diciptakan. Nah, ini semua perkataan-perkataan para sahabat ini adalah bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa kami Tuhan telah menawarkan amanah. Amanah itu taklif. Taklif itu artinya perintah yang dijanjikan dengan pahala bila dilaksanakan, dijanjikan dengan siksa bila ditinggalkan. Itu disebut amanah di sini. Nah, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, fa'abaina ayyahmilna, kada hakun. Ini diberi pilihan bang oleh Tuhan. Kam hakunlah diberi amanah ya Tuhan. Melikem kawang gawi kam ke surga, melikem kada kawai kam ke neraka, kan nang waninya. Langit kada wani, bumi kada wani, gunung kada wani. Wa hamalahal insan, manusia hakun ditawari. Manusia hakun ditawari. Kan bila sembahyang surga, tapi bila kada ke neraka. Maulah mau. Nah, ya itu jadinya. Nah, disitulah timbul perkataan-perkataan sahabat. Jakanya kawas malam tuh kada usaha gitu mah hakuni. Jadi burung ha, jadi apa ha, kada menah mah hakuni amanah biar jak kada ke surga mati kada apa-apa asal jangan ke neraka. Aku ingin bahwa aku ini orang yang dilupakan orang, ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini dua kali, setidak-tidaknya dua kali beliau mendapat keistimewaan dari Allah. Yang pertama, begitu wafat Khadijah. Ini dikisahkan dalam kitab Al-Jawharatul Lu'lu'iyah. Dikisahkan di situ bahwa begitu meninggal Siti Khadijah, datang Jibril kepada Nabi membawa foto rekaan wajah. Nah, Allah Jibril menyampaikan kepada Ikam, cari binian nangka ini gambarnya namuhanya. Kumpul Nabi sahabat. Anda kan melihat nangka ini binian jar Nabi. Potongan muhanya nangka ini, awaknya kayak ini, aku disuruh Allah kawin dengan ini orang. Kumpul sahabat. Nah, ya sahabat yang kada salah ada anak Abu Bakar itu ngarannya Aisyah, barangkali itu orangnya. Nah, dipanggil Aisyah, cucokakan lawan gambar orang labih. Jadi Aisyah itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu keistimewaan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, begitu Aisyah ini digusipkan orang berpacaran lawan Safwan, orang-orang munafik maulah gusip bahwa bini Nabi dan Aisyah itu berpacaran lawan sahabat Nabi ngarannya Safwan. Tumbur sama dinahan sampai garing Siti Aisyah karena digusipkan demikian. Akhirnya Allah melalui Jibril menurunkan ayat kepada Nabi kita bahwa Aisyah kada benar demikian. Aisyah itu orang yang bersih. Nah, jadi itu keistimewaan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar jatuh pingsan karena takut apabila mendengar suatu ayat dari Al-Quran. Maka beliau dikunjungi beberapa hari. Pada suatu hari beliau mengambil sebatang jerami dari tanah, lalu beliau berkata, aku berharap bisa menjadi sebatang jerami ini.
Aku berharap tidak menjadi sesuatu yang disebut-sebut orang. Aku berharap menjadi orang yang dilupakan. Aku berharap aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Orang nang sahibat Sayyidina Umar ini takutan juga mati, takutan menghadapi pertanggungjawaban. Padahal Sayyidina Umar nang kada sedikit menerima pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pujian Nabi lawan Sayyidina Umar? Ujar Nabi, al-haqqu ma'a Umar, atau kama qala Rasul, kebenaran itu beserta Umar. Bila ada masalah tak oleh Umar, belajar Umar A, kebenaran itu beserta Umar. Nah, kayak apa lagi sudah itu Nabi kita madahkan ke itu. Yang kedua, ujar Nabi kita, andai kata sesudahku ini ada Nabi, Umar nang jadi Nabi dipilih Tuhan. Adanya buan Ahmadiyah nanti bang jadi Nabi, Umar nang dipilih Tuhan. Andai kata ada Nabi sesudahku, ujar Nabi kita, lah karena Umar yang jadi Nabi. Nah, jadi bukan main titel martabat Umar ini. Tetap sidin takutan menghadapi kubur, menghadapi hari kiamat, menghadapi tanggung jawab. Ibarat bahakunan hakun jadi jerami tadi, kada ada tanggung jawab napa-napa. Dan pada wajah Umar radhiyallahu anhu ada dua garis hitam sebab air mata. Beliau berkata, barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, niscaya ia tidak melampiaskan kemarahannya. Tidak melampiaskan kemarahannya, itu bacaannya. Lam yasbi ghaizah. Mun orang tu takut lawan Allah, kada mau melampiaskan kemarahan itu, pasti kawa menahan marah. Mun orang takutan lawan Allah, lam yasbi ghaizah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya ia tidak berbuat apa yang dikehendakinya. Amunnya orang takwa kepada Allah, inya berbuat sesuai dengan aturan Allah, bukan dengan aturan dirinya. Seandainya tidak ada hari kiamat, niscaya tidak seperti yang kamu lihat. Kan Umar ini orangnya keras. Umar ini orangnya keras, pemberani, jagau aja kita. Jadi ya Umar, sesudah sidin masuk Islam, sesudah sidin diangkat berbagai macam jabatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjadi manusia yang paling lembut, manusia yang paling takwa. Yasin jakanya kada pandang hari kiamat, tahutun aku siapa aku nih sebujurnya. Nah, bahasa kitanya kayak itu. Cuma karena ada hari kiamat, coba pikir dua kali, hendak menghantam ini. Oh, kiamat kayak dihantam orang juga kena aku. Jikalau tidak ada hari kiamat, jar Umar, niscaya tidak seperti yang kamu lihat. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca ayat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sujirat wa idzal aisyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Artinya, apabila matahari digulung, matahari sudah kada berputar sebagaimana aturannya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah ia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal manusia dibuka, catatan amal kita dibuka. Nah, Umar bila membaca ayat itu jatuh tersungkur pingsan, karena ayat ini semuaan menceritakan tentang hari kiamat. Dikisahkan orang bahwa Umar ini seringkali duduk tafakur. Kadang-kadang tertawa, sedang tafakur itu kadang-kadang menangis. Ditakuni orang kenapa pian tafakur tertawa menangis itu. Ujar Sayyidina Umar, aku menangis keingatan aku pernah mematak anakku lagi hidup-hidup. Ya, zaman jahiliyah itu bila anak bebinian tuh aib, jadi dipatak lagi hidup-hidup, dipatak. Bini ini melahirkan anak, bini-bini langsung dikubur aja lagi malam itu anaknya hidup, mati gak dikubur. Keingatan itu jar Umar aku menangis kelakuan bahari di zaman kafir, zaman jahiliyah. Kadang-kadang aku tertawan apa? Di zaman jahiliyah itu masing-masing orang mengolah patung di rumah. Patung dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari gandum, gandum makanan lah. Gandum dibuat, ditampak gelapung tuh, diulah patung. Suatu hari dia Umar parut ku lapar, aku makan tangan Tuhan itu kan. Makan tangan Tuhan dimakan berhala diulah daripada gandum, parut lapar nasi kadada ada tangan Tuhan, makan tangan Tuhan. Nah, keingatan itu tertawa. Itu kelakuan sidin lagi di zaman jahiliyah. Nah, cuma bila keingatan tentang bagaimana anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, nah itu Sayyidina Umar menangis karena beliau pernah melakukan itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah ia dibunuh. Kenapa dibunuh bila anak bini-bini dibunuh? Sayyidina Umar jatuh tersungkur pingsan. Suatu hari beliau melewati rumah seseorang yang sedang salat dan membaca surat At-Tur, maka beliau berhenti dan mendengarkan. Ketika sampai pada firman Allah, inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', artinya sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Kalau kita berdosa, kalau kita maksiat, kada diampuni Allah, kada dapat syafaat Nabi di akhirat, pasti siksa itu akan jatuh menimpa kita dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Nah, mendengar itu ayat, beliau turun dari himarnya dan bersandar pada dinding, dan beliau berdiam beberapa lama dan pulang kembali ke rumahnya. Kemudian beliau sakit sebulan dan dikunjungi manusia banyak, dan mereka tidak tahu apa sakitnya Umar bin Khattab itu. Nah, ini sekilas tentang bagaimana khaufnya Umar kepada Allah, takutnya Umar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata,